Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa saya akan kembali setiap harinya seperti biasa untuk selalu membaca readingan buat Anda. Dan pada kesempatan kali ini di depan saya sudah ada 3 tumpukan kartu, ya. Pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Tumpukan kartu pertama, tumpukan kartu kedua, dan tumpukan kartu ketiga. Nah, ini tumpukan kartu ini adalah merupakan jawaban dari pertanyaan atau tema, tema yang akan muncul pada hari ini. Nah, pasti pengen tahu tema apakah yang akan saya readingkan sesuai banyaknya permintaan yang masuk. Banyaknya request yang masuk pengen direadingkan tentang satu hal. Jadi hari ini saya mengangkat temanya yaitu siapa yang akan bersatu dengan kamu. Siapakah kira-kira yang akan bersatu dengan kamu? Nah, kamu harus bisa memilih jawabannya di pile number 1 atau pile number 2 atau pile number 3. Tumpukan kartu pertama, tumpukan kartu kedua, atau tumpukan kartu ketiga, ya. Dan kembali saya sampaikan ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun, dan juga bisa cocok, bisa tidak, bisa resonate, bisa tidak. Kalau misalnya tidak cocok berarti energi Anda tidak ada di dalam kartu saya. Mungkin energi kamu lagi pergi jalan-jalan, pergi kemana entah kemana. Ya, dan sebelum kita mulai, buat Anda jangan lupa untuk subscribe, like, share, dibagikan kemana-mana ke semua sosial media yang ada, kemudian ditonton setiap hari semua tayangan dari Star Tarot. Oke, kita mulai saja. Kita pindahkan dulu pile number 3, kita pindahkan pile number 2. Nah, yang ini kita buang saja. Siapa yang akan bersatu dengan kamu? Yang pertama, Ten of Swords. Wow. Page of Pentacles, Queen of Pentacles, the Magician, Ace of Swords, Knight of Wands, King of Wands, Seven of Cup, Four of Wands, dan yang terakhir ada The Tower. Oh my god. Oke. Siapa yang akan bersatu dengan kamu? Saya melihat aura yang ada di sini, ya, atau energi yang ada di sini. Saya bisa melihat bahwa yang akan bersatu dengan kamu adalah sepertinya ini apa ya? Karma yang kembali kepada dirimu. Artinya begini, mungkin orang ini pernah menyakiti dirimu, pernah membuat kamu menjadi sakit hati, pernah membuat kamu gundah gulinis, gundah gulana, atau pernah mungkin mengecewakan kamu karena pada saat itu mungkin dia belum punya apa-apa, dia belum punya pekerjaan, mungkin dia merasa tidak tidak layak untuk dirimu mungkin, dan kau pun melihat sepertinya bahwa apa sih yang bisa saya harapkan dari orang ini. Itu yang terjadi. Jadi sepertinya ada hal yang kembali. Orang ini, saya tidak bisa mengatakan bahwa hal ini akan terjadi cepat, tetapi masa lalu, seseorang dari masa lalu yang pernah mengecewakan dirimu itu sepertinya kembali lagi ke dalam kehidupanmu, tetapi dalam format yang berbeda. Format emang apaan? Kembali kepada dirimu dalam bentuk rupa, bentuk tampilan juga bisa, pokoknya dia ini datang kepada dirimu dengan sesuatu yang tidak sama lagi seperti yang dahulu kala.
Nah mungkin ini setahun, 2 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu, bisa jadi kapanpun. Tetapi orang ini kembali lagi masuk ke dalam kehidupan kamu dan memperlihatkan bahwa dia adalah bukan lagi seseorang yang sama. Dari sisi keuangan dia mantap. Kok siulannya nggak mau keluar ya? Mantap. Kemudian dari sisi pekerjaan juga dia jauh lebih bagus sekarang. Kemudian dari sisi pekerjaan dia jauh lebih mapan, jauh lebih berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi apa yang dahulu kala mungkin kamu rasa orang ini tidak punya apa-apa atau orang ini tidak bisa menjanjikan apa-apa dalam kehidupanmu, ternyata sekarang dia berubah. Dia berubah menjadi Dragon Ball. Dia berubah menjadi sesuatu yang sepertinya 180 derajat, itu sangat berbeda sekali dengan yang pernah kamu kenal sebelumnya. Jadi orang ini adalah orang yang sudah pernah kamu kenal, orang yang mungkin sudah pernah menjalin hubungan sama kamu. Dan orang ini datang kembali memperlihatkan kepada dirimu bahwa inilah dia yang mempunyai pemikiran yang bagus, yang sudah membawa perasaannya, membawa cintanya kepada dirimu saat ini. Tulus, kemudian punya masa depan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi saya nggak tahu ya, apakah kamu sekarang sudah mempunyai seseorang. Sepertinya di sini datangnya dia ini, tetapi kayaknya kamu udah ada juga yang memperhatikan dirimu selain dia, atau kamu lagi memperhatikan seseorang dan kemudian dia datang. Nah, di sini yang membuat kamu menjadi agak sedikit pusing, agak sedikit bingung. Mana yang harus kamu pilih? Ayo kamu pilih yang mana? Tenet. Kamu suka yang mana? Nah, jadi nanti ini akan ada yang harus kamu pilih antara A atau B atau B atau A. Nah, di sini nanti akan kelihatan. Kalau saya sih kasih solusi begini. Mana di antara mereka berdua ini yang bukan mengajarkan sesuatu yang salah ya. Manakah di antara keduanya ini, karena keduanya bagus, yang sekiranya bisa memenuhi kebutuhanmu, atau bisa merubah hidupmu, atau bisa juga membuat perubahan dalam hubungan asmara yang terjadi sama antara kalian berdua. Dan juga manakah di antara mereka berdua ini yang omongannya nanti, atau janjinya nanti, atau perkataannya nanti itu yang mengarah ke arah pernikahan. Jadi bukan lagi membahas tentang sesuatu yang biasa-biasa saja, atau sesuatu yang hal yang tidak serius. Jadi nanti kamu harus bisa melihat di antara kedua ini manakah yang mengarah ke arah pernikahan. Jadi itu yang kamu pilih. Karena kalau misalnya kamu salah memilih, hanya mungkin karena melihat mungkin dia ganteng, atau dia cakep, atau dia punya sesuatu hal yang bisa membanggakan, itu bisa membuat jatuh. Jadi hati-hati dalam memilih pasangan kali ini. Karena kalau dia tidak mengatakan atau mempunyai planning tentang hubungan ke arah pernikahan ke depannya, mendingan jangan. Karena itu akan membuat percintaanmu akan jatuh lagi, ya. Oke, jadi itulah kira-kira siapakah yang kira-kira akan bersatu dengan kamu. Ya, memang ujung-ujungnya harus yang menuju ke arah pernikahan. Oke. Dan sekarang kita tutup dulu. Kemudian kita ke pel nomor 2. Siapa yang akan bersatu dengan kamu? Yang pertama, Page of Cups. Oke. 4 of Pentacles,
the devil. Wow. Four of Cups. Ada King of Cups, the Hierophant, ada Five of Cups, the High Priestess, the Lovers, dan juga ada Five of Pentacles. Oke. Siapakah yang akan bersatu dengan kamu? Di sini saya melihat orang yang baru kamu kenal. Orang yang baru kamu kenal, orang yang tidak pernah kamu ketemu sebelumnya, tetapi orang ini nih penuh dengan ini. Asik sih, penuh dengan ini. Tetapi walaupun penuh dengan ini, orang ini tidak sembarang dalam mengeluarkan atau memberikan sesuatu. Orang ini penuh dengan pertanyaan di kepalanya. Jadi artinya bukan pelit, tetapi dia orang yang ketika penting atau memang dibutuhkan, dia akan memberikan. Jadi orang ini adalah orang-orang yang selalu berpikir dulu sebelum bertindak. Jadi orang yang kamu ketemui adalah orang yang baru. Orang yang baru, orang yang belum terlalu berpengalaman tentang hubungan, belum terlalu berpengalaman tentang hubungan asmara, masih bukan labil, tetapi masih belajar tentang hubungan itu. Jadi dia gampang sekali akan menyatakan suka atau menyatakan cinta dengan seseorang, itu terlalu gampang buat dia. Mungkin karena dia punya segalanya kali ya, atau orang yang memiliki uang, kedudukan mungkin. Tetapi kunci dari semua ini terletak pada dirimu. Apakah kamu mau menerima atau tidak? Tetapi setidaknya orang ini bisa kamu arahkan ke arah sesuatu yang lebih baik, karena dia mempunyai sisi spiritual yang bagus, mempunyai sisi keagamaan yang bagus. Orang yang sangat sensitif dengan hal-hal, orang yang tidak suka menyakiti, orang yang suka intinya berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Dan kalau sudah mencintai seseorang, dia akan mencintai dengan tulus dan tidak akan melukai orang lain. Jadi saya bilang bagus, cuman perlu penjajakan dulu, perlu lebih diajarkan lagi atau diarahkan lagi bagaimana sih hubungan asmara itu yang sebenarnya ya. Oke. Jadi kalau yang memilih pel nomor 2 sepertinya hubungannya akan baik, tetapi harus berjalan lama dan harus diajarkan dulu supaya dia bisa tahu, oh begini tuh hubungan asmara itu. Oke. Dan kita ke pel nomor 3. Pel nomor 3. Siapa yang akan bersatu dengan kamu? Yang pertama Temperance, yang kedua Death, Wish, 3 The World, 8 of Swords, the Sun, 2 of Swords, Page of Swords, Ace of Wands, 6 of Pentacles, dan yang terakhir ada 8 of Cups. Nah, siapa yang akan bersatu dengan kamu? Yang akan bersatu dengan kamu di sini saya melihat sepertinya seseorang yang selalu kamu ketemu setiap hari. Bisa jadi dia di tempat kerja, bisa jadi dia sahabat kamu sendiri atau teman kamu sendiri.
Dalam artian begini, kadang cinta itu muncul, kadang asmara itu muncul ketika kita sudah tahu satu sama lain. Dari berteman akhirnya bisa berubah menjadi cinta. Wow. Meow, meow. Ya, di sini ini kejadiannya seperti itu. Jadi perjalanan yang panjang yang sudah kalian lewati sama-sama, tapi kok akhirnya ada rasa yang timbul di antara kalian. Jadi di sini sudah saling mengenal, sudah saling mengetahui satu sama lain, sudah saling menilai lebih dan kurangnya satu sama lain, dan akhirnya secara tidak langsung kok ada cinta yang muncul di antara kalian. Jadi ketika hal ini sudah terjadi di antara kalian, tidak ada lagi yang namanya rasa sakit hati, bisa saling melindungi karena sudah tahu, oh ini kekurangannya di sini, dia kelebihannya di sini, oh ini keburukannya begini, jadi bisa saling mengisi di sini. Nah, awalnya di sini sepertinya kalian akan bingung, kok bisa ya? Kok bisa kita jadi suka satu sama lain? Kok bisa ya kita jadi saling mencintai satu sama lain? Ini unik loh sebenarnya, seperti kayak di film-film, kayak seperti di sinetron jatuhnya. Dan sepertinya nanti kalau misalnya ya ini terjadi, ada saya melihat yang duluan ngomong nanti itu adalah si cowok. Yang lebih duluan maju, yang lebih duluan menyatakan sesuatu kepada diri bahwa yuk, kok bisa ya saya suka, kok bisa ya saya tertarik kepada dirimu. Tetapi akhirnya kamu juga saling sambut karena sudah saling nyaman satu sama lain. Dan sepertinya saya lihat memang hubungan ini akan berjalan panjang nanti. Hubungan ini akan membuat kalian berdua semakin bahagia nantinya. Berbeda kasusnya dengan yang pertama dan yang kedua tadi, PL number 1 dan PL number 2. Ini sepertinya dari pertemanan akhirnya berubah menjadi hubungan. Semoga kedepannya kalian bahagia, semoga kalian bisa saling mengisi satu sama lain dan bisa mengarah ke arah yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan. Oke, itulah tadi 3 jawaban yang harus kalian pilih, yang manakah yang cocok dengan insting Anda. Oke, nah cukup sekian dulu readingan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan ketemu kembali bersama dengan The Star Tarot di readingan selanjutnya. So, thank you very much and goodbye.